wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudaraku seiman, hari ini kita sangat bahagia. Semuanya, bukan hanya kita di Indonesia, bukan hanya kita di Kabupaten Simelu, tapi semua yang mengucapkan syahadat di muka bumi ini, baik di Afrika, Eropa, Timur Tengah, di wilayah manapun, semuanya bergembira. Hanya saja gembira ini yang harus kita tempatkan pada tempatnya. Gembira ini saudaraku, bukan ucapan alhamdulillah karena seakan-akan lepas dari penjara ibadah. Sebagaimana sebagian orang melakukan hal tersebut, lisannya gembira mengucapkan alhamdulillah di pagi hari ini, tapi alhamdulillah karena seakan-akan lepas dari penjara ibadah. Tidak lagi puasa, tidak lagi sholat malam, tidak lagi membaca Al-Quran, tidak lagi meninggalkan apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah yang maha pemurah lagi maha perkasa. Ini tahmidnya, pujiannya kepada Allah keliru tempatnya. Semestinya seseorang di antara kita paham ucapan alhamdulillah di pagi hari ini, takbir kita, tahmid kita, tahlil yang kita ucapkan, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, semuanya itu saudaraku karena kita telah sukses dalam menjalin bercengkraman dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala selama Ramadan. Kita telah menjalankan perintahnya, kita telah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita telah ditraining dan dilatih langsung olehnya. Semestinya hadirin, ucapan alhamdulillah kita karena kita sekarang sudah bisa mendapatkan ilmu dan bisa menerapkannya setelah itu. Betapa ruginya seseorang hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengikuti training atau latihan atau kursus untuk mengemudi mobil. Selama sebulan setelah itu ia tidak pernah mengemudi mobil. Pertanyaannya, bermanfaatkah latihan mengemudi mobilnya selama ini? Seseorang hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa berbahasa Arab atau berbahasa Inggris, lalu kemudian memanggil seorang profesor untuk mengajarinya berbahasa atau berkomunikasi selama 1 bulan. Setelah 1 bulan berkomunikasi, setelah itu ia tidak mempraktekkan ilmu yang ia dapatkan dari kursusnya. Bermanfaatkah kursus yang ia lakukan selama 1 bulan? Tidak, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku seiman, target Ramadan untuk mencapai tingkat ketakwaan. Takwa itu adalah patuh kepada Sang Pencipta, mengerjakan semua yang diperintahkannya dan meninggalkan semua apa yang dilarangnya. Itu target dari Ramadan, dan kita jangan lepas daripada target itu. Sebulan penuh hadirin, kita dibuat oleh Allah untuk menjadi manusia yang terbaik, menjadi orang yang paling bertakwa, tahu mana halal, tahu mana haram, tahu bagaimana nikmatnya beribadah kepada Allah. Bukankah banyak di antara kita selama bulan Ramadan meneteskan air mata karena khusyuknya kepada Allah? Bukankah seseorang di antara kita kemarin merasakan nikmatnya membaca Al-Quran, nikmatnya mengerjakan sholat malam tarawih berjamaah, nikmatnya bersedekah, nikmatnya merasa dahaga di jalan Allah Subhanahu wa taala? Bukankah itu semua kenikmatan, wahai saudaraku? Bukankah itu sebuah kenikmatan yang luar biasa tatkala kita berhenti untuk berzina, berhenti untuk berdusta, dan menjaga akhlak-akhlak yang baik selama Ramadan? Kenapa kita tinggalkan setelah di-training selama sebulan? Bukankah itu manusia yang paling rugi? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wahai saudaraku, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Sampai potongan ayat ini hadirin sering kita dengar di Ramadan daripada kiai dan ustadz kita.
Tapi yang ingin kita sampaikan pada pagi hari ini, akhir daripada ayat, la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah dibuatkan untuk kalian program-program ibadah, puasa, agar terbiasa patuh kepada Sang Pencipta, agar terbiasa meninggalkan larangannya, sebagaimana yang telah dibuatkan untuk orang-orang sebelum kalian, agar kalian mencapai tingkat ketakwaan. Jangan target ketakwaan ini dihilangkan setelah Idul Fitri. Kembali bermaksiat kepada Allah, kembali meninggalkan ibadah-ibadah. Betapa ruginya seseorang yang seperti ini, wahai saudaraku. Ada banyak yang bisa kita ambil di bulan Ramadan. Di antaranya, saudaraku, adalah bagaimana kita mengambil mutiara-mutiaranya. Saya simpulkan dalam khutbah saya ini, semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi dan bermanfaat untuk kita semua. Di antaranya mutiaranya adalah yang pertama, saudaraku, aplikasi puasa. Sebulan penuh hadirin, kita terbiasa untuk puasa. Perut kita sekarang sudah terbiasa, mata kita sudah terbiasa, telinga kita sudah terbiasa. Waktu sudah biasa kita bagi dengan puasa. Sebulan penuh tiap hari dibiasakan. Kenapa saudaraku sekarang kita tidak mengerjakan puasa? Bukankah ada puasa-puasa sunnah yang dianjurkan untuk mengerjakannya? Dengarkan fadilahnya. Di antaranya adalah, hadirin rahimani wa rahimakumullah, puasa bulan Syawal, di mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim an Abi Ayyub radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man shoma ramadhana summa atba'u syitta min Syawal kana kasawmid dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan sebulan penuh sebagaimana yang kita telah lakukan kemarin, lalu kemudian dia ikutkan 6 hari saja, garis bawahi kalimat saya saja, 6 hari saja, maka dia seakan-akan mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Anda yang bekerja di sebuah instansi atau sebuah perusahaan, bukankah kalau kita sangat senang apabila pimpinan kita berkata, siapa yang bekerja full Januari ditambah 6 hari di bulan Februari saja, seminggu saja ditambah, saya akan berikan gaji setahun penuh. Kami yakin, hadirin rahimani wa rahimakumullah, semua pegawai itu akan lembur pada saat itu, karena dengan bekerja 5 pekan ia mendapatkan gaji setahun. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah memberikan kepada kita itu, wahai saudaraku, hanya 6 hari di bulan Syawal yang ditambah. Ini pun tidak harus berturut-turut. Boleh Anda kerjakan 6 hari berturut-turut, atau Anda boleh mencicilnya setiap Senin Kamis dan seterusnya. Sebulan penuh kita punya waktu itu. Maka untuk mengejar pahala setahun, mari kita lakukan puasa tentang 6 hari di bulan Syawal. Kemudian, hadirin rahimani wa rahimakumullah, jenis puasa yang kedua adalah puasa Senin Kamis. Saya yakin semua kita sudah tahu, tapi siapa yang mengamalkan? Pertanyaan selanjutnya, tidak diamalkan. Mengapa tidak diamalkan? Tidak ada orang yang meninggal puasa kecuali ajalnya telah datang. Bukankah Anda sudah membuktikan kemarin Ramadan masalah itu, hadirin? Meninggalkah kita? Sakitkah kita? Bukankah sebaliknya kita tambah sehat, tambah bahagia dengan puasa? Kenapa tidak pernah puasa, wahai saudaraku? Syaitan punya godaan yang standar, masih ada waktu besok. Ingat, setiap waktu yang telah berlalu, hadirin, tidak diisi dengan ibadah, maka demi Allah tidak bisa terulang lagi. Kalau yang semisal Senin Kamis kita tidak berpuasa, maka tidak pernah bisa diperbaiki sampai hari kiamat. Kecuali, hadirin, cuma akan bisa menambah amal yang akan datang. Itu pun kalau umurnya masih ada. Kenapa harus menundanya? Kenapa harus diikuti dengan bisikan syaitan yang selalu mengatakan masih ada waktu? Dengarkan fadilahnya, hadirin
rahimani wa rahimakumullah, dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang artinya, setiap hari Senin dan Kamis semua amal baik dilaporkan ke langit, dan aku ingin di saat amalku dilaporkan aku sedang berpuasa. Dan bukti cinta kita hadirin rahimani wa rahimakumullah kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menjalankan puasa hari Senin. Bukan berarti malahan kita merayakan hari kelahirannya, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin?" "Dzaka yauma wulidtu fihi." Kata Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Karena aku dilahirkan pada hari Senin." Berarti bukti cinta kita hadirin rahimani wa rahimakumullah yaitu dengan menjalankan puasa tersebut. Kemudian yang ketiga hadirin rahimani wa rahimakumullah, puasa ayyamul bid, 3 hari setiap bulannya. Tepatnya hadirin rahimani wa rahimakumullah, tanggal 13, 14 dan 15 dari bulan Hijriah. Kalau kita tidak mampu pada tanggal tersebut hadirin, atau bisa tidak sempat berpuasa di tanggal tersebut, bisa puasa kapan saja. 1, 2, 3, tanggal 1, 2, 3, atau 5, 6, 7. Intinya 3 hari dalam sebulan. Dengarkan fadilahnya hadirin rahimani wa rahimakumullah. Hanya 3 hari setiap bulan. Lowongkan saudaraku. Hadis riwayat Bukhari Muslim. An Nabi Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu maqal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shaumu salasatu ayyam min kulli syahr shauma dahri kullah." Berpuasa 3 hari setiap bulannya, hanya 3 hari hadirin. Dari 30 hari saudaraku, pahalanya sama dengan puasa setahun penuh. Yang keempat hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat wahai saudaraku, selain puasa 6 hari di bulan Syawal, Senin Kamis, puasa 3 hari setiap bulan, ada puasa di bulan lain yang dimuliakan. Di antaranya hadirin rahimani wa rahimakumullah, 4 bulan yang dimuliakan, maksudnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya, dan dilipat gandakan hukumnya bagi pelaku dosa atau kebajikan yang senantiasa melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya titik beratkan hadirin rahimani wa rahimakumullah, karena memang hadirin banyak orang yang berlomba-lomba ibadah di Ramadan, tapi di bulan-bulan lain tidak. Ingat, selain Ramadan ada 4 bulan yang tidak kalah fadilahnya dengan bulan Ramadan. Bahkan ada bulan hadirin di antara 4 bulan ini yang fadilahnya mengalahkan bulan Ramadan. Sebagaimana kita jelaskan nanti, 4 bulan ini kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Hakim dalam kitab Mustadraknya, ke-4 bulan ini yang dimuliakan adalah bulan Rajab yang berada di antara Jumadi dan Sya'ban, dan kemudian 3 bulan berturut-turut yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Kalau kita sekarang berada di 1 Syawal, bulan depan saudaraku setelah Syawal ada namanya bulan Zulqa'dah. Dan hadirin, kita masuk di bulan yang dimuliakan yang 4. Bulan depannya Zulhijjah, bulan depannya Muharram. 3 bulan di depan kita sekarang adalah bulan-bulan yang dilipat gandakan seluruh amal soleh yang kita kerjakan, dan itu fadilahnya sangat besar. Ulama mengatakan di bulan Rajab dan di bulan Zulqa'dah tidak ada ibadah khusus yang diperintahkan, tetapi di bulan Zulhijjah dan bulan Muharram ada yang dikhususkan, terutama dalam bahasan kita masalah puasa. Di bulan Zulhijjah hadirin sekalian, ada 10 hari pertama bulan Zulhijjah yang mengalahkan bulan Ramadan. Dengarkan hadisnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari sepanjang tahun. Di sini kata para ulama, hadisnya termasuk Ramadan, di mana amal soleh baik sunnah yang kita kerjakan
atau wajib yang kita kerjakan lebih Allah cintai. Maksudnya lebih Allah besarkan pahalanya, lebih Allah suka dibandingkan dengan amal-amal yang lain walaupun sunnah yang dikerjakan pada awal 10 bulan Zulhijjah. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walaupun jihad di jalan Allah, berperang, meninggalkan keluarga dan pekerjaan, dan bisa dibunuh oleh musuh dan ditawan, itu juga belum bisa mengalahkan makna hadis amalan sunnah yang kami kerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah." Kata Nabi Muhammad SAW, jihad pun di jalan Allah belum bisa mengalahkan makna hadis yang kita kerjakan. Zikir subhanallah atau baca Quran 1 ayat itu lebih besar pahalanya yang kita kerjakan di bulan Zulhijjah, di 10 hari awal bulan Zulhijjah, daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang berjihad, hadirin rahimani wa rahimakumullah, kemudian membawa seluruh hartanya. Artinya hadirin rahimani wa rahimakumullah, semisalnya ia mempunyai uang 1 miliar, ia bawa ke dalam peperangan dan ia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan ia mati syahid ketika peperangan tersebut, baru bisa menyamai dengan zikir yang kita lakukan atau yang kita laksanakan pada awal 10 bulan Zulhijjah. Ini hari-hari yang sangat mulia. 10 Zulhijjah sampai kata para ulama hadirin bisa menyangingi 10 akhir Ramadan yang ada malam Lailatul Qadarnya. Kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Fajr ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal fajr walayalin 'ashr wasyaf'i wal watr." Demi waktu subuh, dan kata para ulama, subuhnya adalah subuh Idul Adha, dan ini menandakan Idul Adha yang akan kita rayakan insya Allah ke depannya lebih afdol daripada Idul Fitri yang kita kerjakan sekarang. Kata para ulama, karena Idul Fitri setelah sholat dan khutbah seperti kita hadiri sekarang hadirin, kita punya program bebas. Nggak ada program khusus dalam agama. Orang bisa silaturahim, orang mau bertemu dengan saudara-saudaranya, teman-temannya, orang yang mau bergembira, itu semua dibolehkan dalam agama. Tapi setelah Idul Adha hadirin rahimani wa rahimakumullah, ada ibadah khusus yaitu berkurban, dan itu menandakan lebih afdol daripada Idul Fitri. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, dan 10 malam berturut-turut sebelum Idul Adha itu. Kata ulama ini menandakan 10 awal bulan Zulhijjah malam-malamnya menyaingi 10 akhir Ramadan, dan siang harinya menyaingi 10 hari akhir Ramadan. Dan juga kata Allah Subhanahu wa taala, fokuslah ibadah di malam hari ke-8 dan hari ke-9-nya. Saya ingin menitik beratkan hadirin rahimani wa rahimakumullah, adalah kalau kita bisa, kata para ulama, selama 9 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah kita dianjurkan untuk berpuasa. Kalau kita tidak bisa, maka minimal jangan meninggalkan puasa hari Arafah, tepatnya tanggal 9 Zulhijjah. Dengarkan hadisnya, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Arafah, qala yukaffiru sanatan madiyah wal baqiyah. Telah ditanyakan hadirin kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang puasa hari Arafah. Beliau mengatakan, 1 hari puasa tanggal 9 Zulhijjah, hadirin, kita pulang sebentar ke rumah, lingkari baik-baik tanggal 9 Zulhijjah. 1 hari puasa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari Arafah, bagi orang yang tidak hadir haji dapat mengampuni dosa-dosa setahun yang lalu dan juga setahun yang akan datang. Begitulah pula hadirin rahimani wa rahimakumullah dengan bulan Muharram. 1 bulan setelahnya ada puasa Tasu'a dan Asyura. Puasa tanggal 9 dan tanggal 10 dari bulan Ramadan. Dan itu juga disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim.
telah datang seseorang sahabat di waktu duha kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, hari ini 10 Muharram orang-orang Yahudi lagi berpuasa di Madinah. Maka apa saran Anda wahai Rasulullah?" Kata Nabi Muhammad SAW, "Tanyakan kepada mereka, mengapa mereka berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram?" Maka sahabat itu pun pergi lalu bertanya kepada orang-orang Yahudi. Lalu mereka menjawab, "Hari ini di mana kami memanjatkan syukur kepada Allah karena Allah menyelamatkan Musa dari pengejaran Fir'aun." Maka kata Nabi Muhammad SAW, "Kami lebih berhak kaum muslimin daripada kalian wahai Yahudi terhadap Musa." Maka beliau pun memerintahkan untuk berpuasa. Lalu beliau juga menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim yang lain, ketika salah seorang bertanya, "Ya Rasulullah, apa balasannya ketika kita melaksanakan puasa Yaumul Asyura atau 10 Muharram pada tanggal 10 di bulan Muharram?" Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, kata beliau, akan mengampuni dosa-dosa setahun yang lalu. Kemudian beliau menganjurkan kita hadirin untuk juga berpuasa pada tanggal 9-nya untuk tidak mengikuti Yahudi. Inilah puasa-puasa sunnah yang dianjurkan. Hadirin, tentu ada puasa yang terakhir yang ke-6, yaitu adalah puasa Daud. Namun puasa Daud ini hadirin rahimani wa rahimakumullah, syaratnya adalah ketika kita berpuasa 1 hari, maka libur 1 hari. Dan ini hadirin rahimani wa rahimakumullah akan menggugurkan hukum-hukum puasa yang telah kita sebutkan yang di awal tadi. Misalnya hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita puasa hari Senin, berniat untuk puasa Senin dan juga niatkan untuk puasa Daud. Kemudian Selasanya kita libur, kemudian hari Rabu kembali kita berpuasa, maka hari Kamis kita tidak boleh menjalankan puasa tersebut. Itu mutiara yang pertama hadirin. Lanjutkan dengan puasa ini, lalu kemudian izinkan kami untuk menyampaikan lagi beberapa menit. Kami tahu matahari sudah semakin naik, kami akan selesaikan insya Allah. Mutiara yang kedua hadirin rahimani wa rahimakumullah adalah sholat tahajud. Sebulan penuh hadirin, kita setelah menjalankan sholat Isya, menjalankan yang namanya sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat yang maknanya santai, yang kita kerjakan setelah sholat Isya. Ini semuanya hadirin, bahkan kita dimotivasi sama Nabi kita Muhammad SAW. "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berdiri menjalankan sholat malam dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dihapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Ini hadirin rahimani wa rahimakumullah adalah motivasi untuk kita agar setelah Ramadan kita mau menjalankan sholat malam, yaitu tahajud. Dan bahkan kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholat yang paling afdol setelah sholat wajib atau sholat maktubah adalah sholat malam. Kita ketika di sepertiga malam hadirin dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian menjalankan sahur, itu rata-rata 30 menit sebelum waktunya azan subuh. Itu semuanya hadirin rahimani wa rahimakumullah pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita terbiasa bangun pagi di sepertiga malam dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala atau menjalankan sholat tahajud. Yang ketiga hadirin rahimani wa rahimakumullah adalah membaca Al-Qur'an. Bulan Ramadan tentu hadirin kita sangat rajin membaca Al-Qur'an karena bulan Ramadan banyak fadilahnya. Namun yang kita sayangkan setelah bulan Ramadan kembali hilang semangat kita untuk membaca Al-Quran. Al-Quran ini hadirin bukanlah tulisan seorang profesor, bukan tulisan seorang doktor, seorang penulis novel terkenal, bukan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Al-Quran kalamullah. Tatkala kita membaca Al-Quran hadirin, maka fadilahnya ada. Bahkan seseorang yang membaca Al-Quran diperumpamakan seperti
uturujja, yang bauannya harum dan rasanya manis. Sedangkan orang yang beriman, dia beriman kepada Allah namun jarang membaca Al-Quran. Dia diperumpamakan seperti tamar, rasanya manis namun tidak ada bauannya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita tidak tahu amalan mana yang akan menjadikan masuk kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran bisa jadi salah satunya yang memberikan syafaat kepada kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran oleh kalian karena dia akan menjadi penolong dan memberikan syafaat nanti di hari yaumul mahsyar. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita baca kitab At-Tibyan, hadirin rahimani wa rahimakumullah, di situ ketika ada dua orang yang meninggal ketika dalam peperangan, langsung yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara kedua ini yang paling banyak hafalan Qur'annya, yang paling senantiasa sering membaca Al-Qur'an? Beliau, ya Rasulullah. Langsung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasukkan orang yang pertama ke dalam kubur adalah orang yang sering membaca Al-Quran. Artinya ditinggikan sama Allah Subhanahu wa taala derajat kita. Sufyan As-Tsauri, hadirin, salah seorang sahabat yang sangat tawadu. Pernah beliau itu ditanya, "Wahai Sufyan, mana yang lebih engkau cintai wahai Sufyan? Berjihad di jalan Allah atau membaca Al-Quran?" Kata Sufyan As-Tsauri, hadirin rahimani wa rahimakumullah, saya lebih mencintai membaca Al-Quran daripada berjihad. Kenapa wahai Sufyan? Karena Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Karena sebaik-baik kalian adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran dan yang mempelajarinya. Kemudian hadirin, kalau kita baca sejarah tentang Al-Quran, Khalid bin Walid, yang mana kita tahu beliau adalah panglima perang dan setiap peperangannya itu tidak pernah terkalahkan oleh musuh-musuh Islam. Bekas pedang di tubuhnya ratusan. Namun hadirin, ketika beliau pulang dari berjihad, yuqabbilul Quran, dia mencium Al-Quran, wahai hadirin. Dia mencium Al-Quran, wa yaqulu lil Quran, syaghalana ankal jihad, katanya. Dia berkata kepada Al-Quran, wahai Al-Quran, sungguh saya telah disibukkan oleh jihad, wahai Al-Quran, dan saya lalai membacamu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Khalid bin Walid menyesali dirinya bukan karena pekerjaan dunia yang tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ia berjihad. Ketika ia mati syahid dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang keempat adalah kita dibiasakan ketika di bulan Ramadan untuk bersedekah. Maka kemudian setelah Ramadan kita juga untuk senantiasa gemar bersedekah. Karena fakir miskin, hadirin rahimani wa rahimakumullah, tidak hanya makan ketika di bulan Ramadan, namun setelah bulan Ramadan mereka tetap membutuhkan uluran tangan dari kita. Bahkan kalau kapitalis mengatakan menabung pangkal kaya, Islam tidak. Sedekah pangkal kaya, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dan bahkan dalam hadis qudsi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anfiq unfiq alaih." Berinfaklah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan berinfak untuk kalian. Dan yang terakhir saudaraku adalah akhlak yang mulia. Di bulan Ramadan kita diajarkan untuk senantiasa memperbaiki akhlak kita. Bahkan Rasul kita itu diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Dan itu hadirin rahimani wa rahimakumullah, selama bulan Ramadan kita dilatih untuk menjadi orang yang terbaik, maka jadikanlah Ramadan momentum menjadikan kebahagiaan untuk kita, karena kita sudah menjadi orang yang sukses dalam menjalin hubungan dengan Sang Pencipta. Ingat saudaraku, tidak ada kebahagiaan yang mengalahkan kebahagiaan ini. Ini kalimat penutup kami. Tidak ada kalimat yang lebih bahagia bagi seorang muslim kecuali bagaimana ia menjalin dan memperbaiki hubungannya dengan Allah Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang senantiasa beriman kepadanya dan juga selalu
selalu bertumbuh dalam keimanan tersebut serta mengikuti syariat dan hukumnya dan menerima segala amal-amal ibadah kita yang lalu dan yang akan kita kerjakan nanti. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina fastaghfirullaha ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan juga salawat dan taslim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, mari kita hadirkan fikiran dan hati kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan doa ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita baru saja mendapati bulan yang mulia, yaitu bulan yang penuh ampunan, bulan Ramadan. Kami memujimu ya Allah sebagaimana Engkau layak dipuji sebagai pencipta, dan sampai kamu ridho menerima pujian tersebut. Ya Allah, kami tidak berkumpul di tempat ini kecuali karena menjalankan perintah-Mu. Maka terimalah ini sebagai amal soleh dengan pahala yang sempurna, baik itu ikhlas maupun kurang ikhlas, baik itu sempurna ataupun kurang sempurna. Dengan kemahamurahan-Mu ya Allah, berikanlah kami pahala yang sempurna dengan amalan-amalan tersebut. Itu semua murni karena kebodohan kami dan kekurangan kami, tapi rahmat-Mu lebih luas ya Allah. Begitu juga dengan amalan-amalan yang sedang kami kerjakan dan amalan-amalan yang akan kami kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti ya Allah. Juga amal kedua orang tua kami, seluruh kerabat dekat kami, dan muslimin juga muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan yang juga sudah meninggal. Duhai Allah, kami bermohon kepadamu, jika di tempat ini ada satu di antara kami datang membawa lumuran dosa, maka kami mohon kepadamu ya Rabb, sentuh hatinya, sentuh jiwanya ya Allah. Jangan sampai ia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah mengampuni segala dosa-dosanya. Allahumma wala hamman illa farrajta. Jika ada yang datang di tempat ini membawa kegelisahan, maka mohon ya Rabb, jangan biarkan ia meninggalkan tempat ini kecuali telah Engkau tenangkan keadaan jiwanya. Allahumma ya Allah wala ansirun illa yassarta. Jika ada yang datang di tempat ini membawa kesulitan dalam hidupnya, rumah tangganya, pekerjaannya, kehidupan sosialnya, maka mohon ya Allah, jangan biarkan ia meninggalkan tempat ini kecuali telah Engkau mudahkan segala urusan kehidupannya. Duhai Allah, mohon rubah keadaan kami, perbaiki keadaan kami ya Allah pada keadaan yang lebih mendekatkan diri kepadamu. Jika di tempat ini ada orang yang masih jauh darimu ya Allah, jauh dari menunaikan sholat, abai dari Al-Quran, sering berbuat maksiat, maka kami mohon kepadamu ya Allah, sentuh kelembutan hatinya ya Allah, sentuh jiwanya ya Allah. Jangan sampai Kau wafatkan ia sekalipun hari ini, kecuali telah Engkau terima taubatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jika hari raya ini ya Allah adalah hari raya terakhir dalam kehidupan kami, maka kami mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah ini sebagai penopang kami untuk memasuki surga-Mu. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.